Dia dengan bersemangat melihat lonceng perunggu itu, menyekanya dengan bulu, dan air liurnya sampai bersih. Melihat itu, semua orang merasa ngeri. Mereka semua melihat bahwa kucing hitam besar terbang keluar dari celah di kuburan, dan bahkan tangan raksasa hitam tidak dapat menangkapnya. Kucing hitam besar, ucap Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia segera bergegas. Itu terlalu tak terduga. Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat kucing hitam besar di sini. Namun, sikap kucing hitam besar itu tetap tidak berubah. Dia tetap suka menjarah harta karun. Apakah ada sesuatu yang ajaib tentang lonceng perunggu ini? Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Senior kucing ini asalnya tidak diketahui. Mungkin dia juga yang terhormat kuno. Apakah kamu ingin menyinggung perasaannya? Bisik Wei Siking dan yang lainnya terkejut dan buru-buru berbicara. Saudara Qin, hati-hati. Zhou Wusheng juga mulai berbicara dengan kaget, dan buru-buru mengirimkan pesan suara ke Qin Chen, karena takut Qin Chen akan menyinggung pihak lain dan membuatnya takut setengah mati. Kucing hitam ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia, tetapi setelah melihat adegan sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkan keberadaan kucing hitam besar itu, yang dapat melarikan diri dari tangan hitam raksasa. Qin Chen ini apakah dia ingin mati? Jika dia membuat marah kucing hitam misterius ini dan memenggal kepalanya di sini, itu akan menjadi hal yang baik. Pikir Yao Wuming dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi segera mereka merasa kedinginan, berharap Qin Chen menemukan kematian. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika Qin Chen dibunuh oleh kucing hitam misterius ini dan hartanya diambil, mereka akan kehilangan harta itu. Sial, dasar kucing mati, kenapa kamu bisa ada di sini? Ucap Qin Chen melangkah maju dan sangat bersemangat. Dia melangkah melalui ruang, dan tiba-tiba datang ke kucing hitam. Orang-orang di bawah memandangnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Apakah Qin Chen ini gila? Berani memanggil orang yang kuat seperti itu. Benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan mencari kematian. Namun, yang membuat orang tercengang adalah kucing hitam besar itu menoleh, menyingkirkan bel perunggu, dan menatap Qin Chen. Kemudian, kucing hitam besar mengguncang tubuhnya dan muncul di bahu Qin Chen dengan sesaat. Qin Chen, mengapa kamu datang ke sini? Ucap kucing hitam besar itu menyeringai. Semua orang ngeri, seperti hantu, semua tercengang, apa yang mereka lihat. Kucing hitam senior ini sedang berbicara dengan Qin Chen. Meskipun mereka berdua mentransmisikan suara, mereka tidak dapat mendengar konten pembicaraan, tetapi ekspresi intim hampir tidak dapat dipalsukan. Ya Tuhan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saat ini Qin Chen sangat bersemangat sehingga dia berbicara dengan kucing hitam besar dan menceritakan tentang apa yang terjadi di surga. Dia mengubah masalah itu menjadi fragmen jiwa, dan hampir seketika, itu berpindah ke pikiran kucing hitam besar, membiarkan pihak lain memahami masalah itu. Tanpa diduga, Anda berada di surga, begitu banyak hal yang terjadi. Kata kucing hitam besar, jelas sedikit terkejut dengan apa yang terjadi pada Qin Chen. Apa yang ada di kuburan itu? Ucap Qin Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah kekuatan kegelapan, kata kucing. Tapi mengapa kekuatan kegelapan ini muncul di sini? Dan Tuan Api dan Tuan segala jiwa. Mengapa mereka bergandengan tangan? Ucap Qin Chen memiliki terlalu banyak keraguan di benaknya. Aku tidak tahu tentang ini. Hanya saja, kekuatan kegelapan telah menyihir iblis dan menyerang surga. Ketika kucing hitam besar akan mengatakan sejarahnya, tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan melihat cahaya ilahi hitam meledak keluar dari makam tandus yang tak berujung, langsung menembus Venerable Skyfire dan All Spirit Demon Venerable. Kedua tuan kuno itu meraung, sinar cahaya berbintik-bintik muncul di tubuh mereka, dan nyala api menyala. Qin Chen tahu bahwa ini adalah sisa api jiwa mereka, dan mereka berdua jelas telah dipukul dengan keras. Hahaha, Venerable Skyfire, Venerable Demon of All Souls, kamu tidak lagi seperti dulu,
dengan hanya sisa jiwa, kamu juga ingin bertarung denganku, matilah untukku. Suara gemuruh itu bergema di langit. Jantung semua orang berdebar-debar melihat tangan raksasa hitam lainnya juga mulai mencuat dari makam. Dua tangan raksasa menembus kehampaan alam semesta, dengan keras meraih dan menangkap Venerable Skyfire dan Venerable Demon. Semua orang terkejut. Jika Venerable Skyfire dan Wanling Demon mati, mereka semua akan jatuh, dan mereka tidak akan lolos dari kematian. Tiba-tiba, Qin Chen gemetar, merasakan sesuatu di hatinya, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas langit. Di atas langit yang tak terbatas, ada seorang wanita dengan semua warna. Chen Sisi, gumam Qin Chen bergetar. Wanita itu dalam kekacauan warna-warni, sosoknya berkabut dan sosoknya anggun. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya, dia sangat mirip dengan sosok Chen Sisi, persis sama. Namun, napas wanita ini sangat mengejutkan, dan segera setelah dia muncul, itu tiba-tiba menekan napas makam dan dua bangsawan besar itu. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Aku telah melihat seorang putri. Ucap Wanling Demon Lord melihat sosok berwarna-warni ini, dan seluruh tubuhnya terkejut. Kamu adalah ras iblis Lian Xinluo. Ucap suara yang terdengar dari makam yang gelap gulita itu. Sosok gelap itu terkejut, dan suaranya bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Bukankah kamu menjelma menjadi Tao, menekan jurang kegelapan? Mengapa kamu bisa ada di sini? Ucap tangan hitam besar itu tampak tersiram air panas. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan ingin melihat wajah wanita itu dengan jelas, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihatnya, karena wajah wanita itu selalu tertutup lapisan kabut, membuatnya tidak mungkin untuk dilihat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Hati Qin Chen bergetar, tidak tahu mengapa, air mata Qin Chen tidak bisa berhenti jatuh, karena sosok ini terlalu akrab, tetapi terlalu aneh. Jika itu Sisi, sesuatu pasti telah terjadi padanya lagi. Wanita misterius ini bergerak tiba-tiba, matanya terbuka, pupilnya yang gelap tampak menembus langit berbintang di alam semesta, dan sajak Tao yang tak tertandingi menyebar dari sana, merobek langit dan dunia. Dalam sekejap, kedua tangan hitam besar itu pecah, dan aura kekacauan yang tak terbatas meresap. Tangan hitam besar yang sebelumnya menekan Venerable Skyfire dan All Souls Demon Venerable tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kekuatan kegelapan yang rusak, bubar dan hancur. Di makam jurang tak berujung, jeritan terdengar, Lian Xinluo, ini bukan kamu, kenapa kamu memiliki kekuatan magis dengan pikiran ilahi? Adegan itu seperti akhir dunia, terlalu menakutkan. Di makam hitam, darah hitam melonjak, dan celah yang retak tiba-tiba tertutup dan menghilang ke dalam kekosongan. Makam misterius itu tiba-tiba menghilang, dan seluruh dunia monster menjadi tenang. Jelas, pihak lain telah pergi dan dikejutkan oleh wanita misterius itu. Sisi, apakah itu kamu? Ucap Qin Chen gemetar dan berkata dengan bodoh. Semua orang bergetar liar, menatap Qin Chen, dan satu persatu menjadi gila. Apakah Qin Chen ini sudah sedang? Semua orang juga mengenali wanita misterius itu. Wanita kuat itu bahkan baru saja menolak kekuatan kegelapan. Bukankah Wanling Demon Lord mendengar kata-kata itu sebelumnya? Orang ini adalah putri iblis. Yao Wuming juga pingsan. Dia telah melihat Chen Sisi sebelumnya. Dia harus mengatakan bahwa sosok wanita misterius itu sangat mirip dengan wanita di sebelah Qin Chen, tetapi aura keduanya benar-benar berbeda. Chen Sisi memiliki pesona ras monster, meskipun aura iblis beredar, tetapi itu hanya basis budidaya penguasa puncak. Dan wanita misterius di depan Qin Chen. Cahaya ilahi warna-warni hitam terselubung, seperti dewa, bahkan sosok iblis yang mengerikan. Bagaimana mungkin itu orang yang sama? Semua orang memandang Qin Chen dengan ngeri, karena takut dia akan menyinggung pihak lain dan menyebabkan bencana. Sisi, Qin Chen berbicara lagi. Tiba-tiba, semua orang terkejut.
Wanita misterius di kejauhan menatap Qin Chen dengan matanya melalui kabut 5 warna dengan rambutnya yang kacau. Matanya yang sepertinya bisa melihat melalui bintang-bintang di alam semesta menatap Qin Chen untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, wanita misterius itu menoleh dan sosoknya diam-diam menghilang. Qin Chen naik ke langit dan berteriak, tetapi sosok wanita itu perlahan menghilang, dan cahaya warna-warni menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Dunia menjadi tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Qin Chen ditangguhkan di langit dan merasa sangat kesepian. Apakah itu Sisi? Mengapa begitu akrab? Jika bukan Sisi, kemana Sisi pergi? Gumam Qin Chen terlihat kosong. Ya, Yang Mulia Skyfire dan Yang Mulia Demon Jiwa harus tahu keberadaan Sisi. Pikir Qin Chen berbalik dan menatap tubuh Venerable Skyfire dan Wanling Demon Venerable. Dua sosok cahaya jiwa berdiri dengan bangga di dunia monster ini. Di bawah serangan tangan hitam raksasa sebelumnya, napas mereka lemah, tetapi, sisa-sisa kedua orang itu tidak menghilang, tetapi masih hidup, dan mereka menatap Qin Chen. Qin Chen berkata, "Dua senior." Ucap Qin Chen buru-buru berbicara, suaranya bergetar. "Teman kecil, kamu pasti memiliki banyak keraguan, dan kamu bocah iblis, karena kamu memiliki warisan iblis, ikutlah dengan kami." Ucap Wanling Demon Venerable itu menatap Qin Mo dan Qin Chen. Dan mereka berdua perlahan terbang. Kucing hitam besar itu berkedip dan mengikutinya dari belakang, mengikuti Venerable Skyfire dan 10.000 Spirit Demon. Sosok itu masuk ke cakrawala yang tak terbatas, area terlarang yang gelap. Melihat adegan itu, banyak orang di bawah ketakutan, menyaksikan Qin Chen dan Qin Mo pergi, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Jelas, Yang Mulia Api Surgawi dan Yang Mulia Iblis semua jiwa telah mengambil pewaris mereka. Yang Mulia Tianhuo dan Wanling Demon, membawa Qin Chen dan Qin Mo dan mendarat di sebuah bumi kuno. Bumi itu sunyi dan berubah menjadi batu hitam, tanpa vitalitas. "Duduklah," ucap Yang Mulia Tianhuo berkata, suaranya cukup tua, seperti angin yang sekarat, dia akan mati kapan saja. Bahkan, dia juga telah mencapai akhir hidupnya. Jiwa yang tersisa ini telah menghabiskan semua kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya, seperti lilin di angin, yang akan padam setiap saat. Qin Chen dan Qin Mo duduk dan membungkuk pada mereka berdua. Dia tahu bahwa baik Heavenly Fire Venerable dan Wanling Demon Venerable kuno, sangat kuat dan menakutkan, bahkan jika mereka hanya memiliki jejak jiwa sisa terlemah yang tersisa, itu masih membuat orang merasa tak terduga. Cahaya hitam menyala, dan kucing hitam besar juga datang ke tempat kejadian, bersembunyi di kehampaan, dengan rasa ingin tahu di matanya. Apakah Anda kucing hitam yang masuk ke gua saya? Temanku, duduklah. Ucap Wanling Demon Sovereign berkata, ini adalah Sovereign of the Demon Race, tetapi cukup ramah, seperti Yang Mulia Skyfire, rambutnya hampir hilang, dan dia sangat tua. Pertama-tama, selamat kepada Anda karena mendapatkan warisan kami. Kami hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Hanya ada beberapa hal yang tertinggal, yang merupakan hadiah untukmu. Ucap Yang Mulia Tianhuo berkata, suaranya lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Apakah junior berhak duduk di sini bersama semua senior? Ucap Qin Chen rendah hati, faktanya, Qin Chen juga sedikit khawatir bahwa Qin Mo dan tubuhnya sendiri akan dilihat oleh pihak lain, yang dapat menimbulkan risiko. Jangan gugup, saya tidak jahat, saya hanya mengatakan beberapa kebenaran, karena Anda pasti akan memiliki beberapa keraguan di hati Anda, seperti hubungan antara saya dan Raja Iblis 10.000 roh. Ucap Yang Mulia Tianhuo berkata, generasi muda ini memang mengerikan, Anda jauh berapa kali lebih kuat daripada ketika kita masih muda, itu luar biasa. Seru Wanling Mosun. Kemudian Qin Chen duduk. Dia bisa melihat bahwa Venerable Skyfire dan Venerable Demon of All Souls tidak jahat. Dia benar-benar ingin tahu mengapa keduanya jatuh di sini bersama-sama, dan mengapa ras manusia dan ras iblis akan hidup dalam harmoni.
Tentu saja, yang ingin dia ketahui lebih lanjut adalah keberadaan Ratu Iblis Lian Xinluo, yang disebut Sang Putri oleh Wanling Demon Sovereign, karena dia terlalu mirip dengan Sisi. Inilah yang paling ingin diketahui Qin Chen. Karena itu, Qin Chen bertanya langsung. Putri Lian Xinluo, ucap Wanling Mozun tenggelam dalam kontemplasi, pikirannya sepertinya telah kembali ke zaman kuno, dan ada kenangan dan pemujaan di matanya. Sebelum menjawab pertanyaanmu, katakan padaku, apa yang terjadi di surga sekarang? Ucap Yang Mulia Tianhuo berkata. Qin Chen tidak tahu banyak. Lagi pula, dia baru saja tiba di surga belum lama ini. Untungnya, dia mengumpulkan semua informasi di buku kuil harta karun pekerjaan surgawi dan akhirnya memiliki pemahaman. Setelah mendengar paparan Qin Chen, ya, surga telah diperbaiki. Xiao Yao tertinggi, Venerable Skyfire bergumam agak lega. Dia melirik Wanling Mozun, dan dia tersenyum. Perbuatanku, kamu juga harus tahu sesuatu. Di zaman kuno, saya adalah alkemis Renzun, kemudian untuk meningkatkan kultivasi, aku memasuki dunia iblis untuk mencari peluang untuk menerobos. Di dunia iblis saat itu, iblis berkolusi dengan kekuatan kegelapan dan menyerang semua suku di surga. Mereka ingin menguasai langit, yang memicu perang. Ada banyak ras di surga, dan kematian serta cedera sangat berat. Di mata 10.000 ras, iblis-iblis itu brutal. Saya juga berpikir begitu, tetapi setelah bertemu dengan Raja Iblis dari semua jiwa, saya menyadari bahwa tidak semua iblis setuju dengan tindakan dari tetua yang bersedia berkolusi dengan kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan itu, tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau bagaimana mereka dilahirkan. Mereka adalah musuh surga. Setiap kekuatan kegelapan yang memasuki surga akan menjadi sasaran surga. Oleh karena itu, kekuatan kegelapan hanya dapat membingungkan iblis dan mengendalikan seluruh surga melalui iblis. Beberapa anggota iblis tingkat tinggi telah ditipu dan dibunuh oleh kekuatan kegelapan untuk menaklukkan surga dan mengendalikan nasib puluhan ribu ras, tetapi ada juga beberapa anggota iblis yang bergabung dengan surga. Tentu saja, Putri Iblis Lian Xinluo, bahkan lebih luar biasa. Ucap Yang Mulia Tianhuo berkata. Putri ras iblis. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, identitas macam apa ini? Apakah itu putri dari klan Yuanmo? Putri iblis bukanlah anggota ras iblis neraka, tetapi putri dewa iblis adalah totem dari ras iblis. Semua ras Demon Race diciptakan oleh Demon God yang agung. Adapun klan iblis neraka, itu hanya garis dewa iblis, tetapi itu adalah garis terkuat hari ini. Namun, Lord Demon God telah lama berubah menjadi Dao dan terintegrasi dengan seluruh Demon Realm, dan Putri Lian Xinluo, untuk melawan invasi kekuatan kegelapan, melawan top master dari Demon Clan Demon leluhur dan master top lainnya, dia akhirnya mengubah dirinya menjadi Dao dan langsung menekan Great Dark Abyss. Membuat kekuatan kegelapan memperlambat laju invasi, dia adalah pahlawan iblis kita. Ucap Demon Wanling. Qin Chen bergumam, menjelma menjadi Tao. Hati Qin Chen berkedut keras.